Assalamualaikum Bun, thank you banget udah mampir ke video ini. Dan kali ini Elsa akan membawakan sebuah film yang benar-benar sangat menarik yang berjudul In Time. Ini rilis tahun 2011. Film ini menceritakan dunia masa depan yang mana mengubah mata uang dengan sisa waktu hidup nih. Ya yang pasti kasihan yang jadi orang miskin deh pokoknya. Ya udah, nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Meluncur. Di awal cerita kita diperlihatkan seorang laki-laki nih, kenalin, namanya Will. Hobinya itu ngeliatin tangannya mulu dah. Nah kebetulan hari ini tuh adalah hari ulang tahun ibunya. Jangan dulu salah paham ya, ini tuh kenapa nggak tua-tua? Ya karena emang batasnya cuma sampai 25 tahun nih. Jadi kalau umurnya udah lebih dari 25 tahun, maka tidak akan pernah menua. Kalau mau tetap hidup ya harus cari waktu. Jadi kemungkinan bisa hidup abadi nih kalau punya waktu banyak. Ceritanya ini si Will mau berangkat kerja nih, jadi pamitan dulu sama ibunya ya kan. Dia lari-lari nih karena kan gak mau nyanyain waktu gitu ceritanya. Nah kalau misalnya mau sarapan ya tetap aja sarapan tuh belinya pakai waktu. Aduh ini mah udah harga naik lagi kan, darinya 3 menit jadi 4 menit. Di sini semua orang harus bekerja keras nih, termasuk si Will, karena orang-orang di sini adalah orang-orang yang miskin. Kalau nggak bisa kerja ya wayahnya modiar. Si Will udah gajian nih ceritanya, tapi pas dia lihat waktunya, lah kok gak nambah? Ya dia kan jadinya mikir keras, gimana nih memenuhi kebutuhannya. Ya udah deh dia akhirnya ke bar, nemuin temennya, namanya Borel. Borel ngasih tahu nih kalau misalnya di barnya itu lagi kedatangan Sultan. Ya maksudnya tuh orang kaya gitu kan, karena dia tuh masih punya 100 tahun. Udah nggak usah pakai basa-basi, si Will langsung memperingati dia untuk pulang aja dulu gitu kan, daripada di sini ntar dirampok. Bener aja kan, ada tuh yang ngerampok. Saat semua orang ricuh-ripuh keluar menyelamatkan diri, si Will ini tuh malah nungguin dia dan menyelamatkan dia. Si Will ini orangnya emang baik sih gitu kan, nyelamatin ini nih, si orang kaya ini, langsung deh sama dia dibawa ke tempat yang aman. Si orang kaya curhat nih, datang ke sini tuh emang niatnya mau mati gitu kan, karena dia udah nggak tahan, hidupnya lama banget. Ya gitulah hidup ya, ada yang pingin cepat mati, ada juga yang pingin hidup abadi. Di sini tuh mereka ngobrol-ngobrol curhat gitu kan, ya sambil minum-minum dikit. Si orang kaya bilang nih sama si Will kalau misalnya emang orang kaya tuh ngadain sistem kayak gini niatnya emang buat hidup abadi gitu kan. Si Will prihatin nih ngelihat waktu sendiri udah mau deket ajal aja. Udah sempat ditawarin nih sama si orang kaya, tapi kagak mau si Will. Cailah padahal waktu habis dia juga ripuh sendiri dah. Di pagi hari si Will ini baru bangun kan, dia langsung lihat tuh tangannya. Lah kok ada 100 tahun lebih gitu kan. Nah ternyata si orang kaya nitipin waktunya nih ke dia. Si orang kaya tuh berpesan kalau misalnya jangan menyanyiakan waktunya dia. Metong kan tuh si orang kaya, langsung deh tuh jatuh ke sungai. Si Will lihat nih, duh daripada gue yang diontrok gitu kan suruh tanggung jawab, mending pergi aja. Dia nemuin sahabatnya nih si Borel, terus dia ngasih deh 10 tahun ke si Borel gitu kan buat tabungan. Pas di malam hari dia tuh jemput mamahnya nih, tapi ternyata mamahnya nggak ada di dalam bis. Lah dia bingung kemana tuh mamahnya. Ternyata sisa hidup mamahnya ini tuh tinggal 1,5 jam doang, dan bayar bis itu 2 jam. Bisa-bisa metong kan. Gak pakai pikir panjang, si Will langsung lari kan, takut mamanya kehabisan waktu. Nah si mama juga sama nih, lari karena udah 10 detik lagi. Ya ampun ngos-ngosan di sini, dan ternyata gak bisa diselamatkan gitu bun. Si mama meninggal di sini, metong. Si Will bener-bener berduka deh pokoknya. Si Will langsung bertekad nih buat datang ke dunia orang kaya gitu kan, mau cari keadilan gitu ceritanya. Pas bayar tol perjalanan si Will kaget, cuman bayar tol doang aja sampai 1 tahun gitu kan. Ya iyalah, jelas orang miskin nggak bisa datang ke sini, waktunya aja habis buat biaya hidup gitu kan. Di sini si Will ngelihat, aduh boleh juga nih kita nyari hotel dulu kali ya. Walaupun cari keadilan, tapi tetap aja harus ngerasain gitu kan yang namanya hidup orang kaya tuh kayak mana gitu. Karena si Will ini tuh jago judi, jadi dia cari tuh tempat judi yang bener-bener terkenal. Dikasih tahu nih sama pelayannya, capcus dong ya, dia langsung aja tuh ke sana supaya bisa ngedapetin waktu yang lebih banyak lagi. Di sini dia langsung tuh milih permainan yang udah dia jagoin banget gitu kan. Aduh bikin deg-degan juga ya kan. Dia langsung taruhin semua nyawanya dia gitu kan. Kalau nggak menang gimana? Sama dia cuma disisain 29 detik kayak begini. Lawannya dia itu adalah orang yang punya waktu paling lama tuh, namanya Philip. Yang di sebelah tuh namanya Sylvia karena anaknya. Untung aja di sini dia menang, jadi bisa langsung ngisi tuh 1000 tahun lebih. Si Philip kagum nih sama si Will karena sekali main jebret langsung menang 1000 tahun gitu kan. Langsung deh diundang ke pesta.
paginya dia beli mobil gitu kan, buat ke acara pestanya si Philip itu. Gile, harganya aja 59 tahun. Di sini si Will langsung dikenalin tuh ke mertuanya, ke istrinya, dan juga anaknya. Namanya Sylvia nih anaknya. Di sini mereka berdua dansa, ngobrol-ngobrol, ya kayak gitulah kayak orang akrab. Sampai pada akhirnya ada penjaga waktu nih yang dateng, ya kalau kita itu polisi gitulah. Mereka interogasi Will dan juga nyita waktunya si Will nih, cuma disisain 2 jam doang. Tega bener dah. Setelah itu si Will langsung hajar mereka nih, langsung nyandra si Sylvia ini, bawa pergi langsung. Awalnya Sylvia takut nih sama dia, tapi lama-kelamaan jadi nyaman juga nih. Jadi berasa bukan kayak nyandra, tapi kayak kabur bareng gitu. Dari malam sampai pagi mereka tuh diincar sama penjaga waktu nih, tapi malah kena sama perampok. Waktu mereka berdua ludes nih diambil sama si perampok. Akhirnya mereka menjual berliannya si Sylvia nih, tapi harganya cuma dapat 2 hari doang. Ya udahlah ya, daripada nggak sama sekali gitu kan. Setelah menjual berlian, mereka tuh berniat untuk ngubungin ayahnya si Sylvia nih, minta tebusan gitu kan. Tapi kagak dikasih, seakan-akan kayak nggak sayang gitu sama si Sylvia. Ya udah deh, mereka tuh nginep di rumahnya si Will dulu nih. Besokannya si Will ini mau ngembalin si Sylvia nih, karena ya udah ya, dijadiin tawanan juga kagak dapet tuh waktunya. Jadi udah deh dikembaliin aja gitu. Pas lagi nelpon kayak gini, si Sylvia tiba-tiba ngelihat penjaga waktu nih, mau nembak. Auto di sini si Sylvia yang jadi ganas. Sylvia merasa dirinya itu nggak berharga bagi ayahnya. Ya udah deh, dia itu ikut Will gitu kan, nyuri waktu di bank-bank nih. Dan semua waktu yang udah dicuri itu bakalan dikasihin ke rakyat miskin. Dan juga waktu ngeliat kalau misalnya semua waktu udah tersebar nih di wilayah miskin, akhirnya mereka berdua dijadiin buronan. Karena mereka memiliki waktu, jadi mereka tuh tinggalnya pindah-pindah gitu kan, dari satu hotel ke hotel yang lain. Walaupun suka ketahuan, tapi mereka tuh kabur. Hingga pada saat mereka ngebooking hotel nih, tiba-tiba saja mereka tuh kedatangan sama perampok yang udah ngincar mereka berdua juga. Sini si perampok malah ngajak ngadu panco nih, ya ampun ceritanya mau ngambil waktunya tapi kagak mau maksa gitu. Si Will ya aja deh pokoknya nurutin apa kemauan mereka. Pas mereka lagi panas-panasnya ngadu panco nih, udah ditentukan siapa yang kalah siapa yang menang gitu. Tiba-tiba si Will di sini ngambil pistolnya si bos, langsung tuh dihajar mereka semua. Kalau mereka ini udah menang, tetap aja mereka tuh tetap dikejar sama penjaga waktu kan. Dan waktu yang udah mereka curi ternyata itu malahan gak berpengaruh karena semua harga tuh dinaikin. Sini si Will hampir putus asa nih, tapi Sylvia langsung menyarankan dia kalau misalnya ada waktu 1 juta di bank ayahnya. Ini kalau kasusnya begini, anak nyuri dari orang tua jadi dosa kagak ye? Bener tuh, ada tuh waktu 1 juta di dalam brankas itu gitu kan. Langsung let's go, mereka ini pergi kan. Perjalanan tetap aja tuh mereka masih dikejar sama si penjaga waktu ini. Hingga sampailah mereka itu di kota miskin, langsung tuh dikasihin ke si anak ini 1 juta waktunya itu. Dan mereka berdua malah ketangkep sama si penjaga waktu ini nih. Tapi karena si penjaga waktu itu konsen ngejar mereka sampai lupa nih ngisi waktu diri sendiri, ya di sini deh metong. Gak pikir lama, si Will juga sama si Sylvia udah kekurangan waktu nih, dia langsung ke mobilnya si penjaga buat ngisi waktu. Dan pada akhirnya si Will sama si Sylvia ini masih hidup, dan semua waktu yang 1 juta udah tersebar di kota miskin. Semua orang langsung berbahagia nih, dan langsung siap-siap untuk memasuki kotanya orang kaya. Sedangkan Will dan Sylvia merampok bank yang lebih besar lagi.